sebuah desa di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani bersama ibunya bernama Tobe dan Ibu Tobe. Pada malam hari, Tobe bermimpi buruk sekali. Dalam mimpinya, dia diterkam oleh seekor harimau. Dia pun langsung terbangun. Ketika dia sedang memikirkan apa arti dari mimpi itu, tiba-tiba ibunya batuk dan sesak napas. Tobe pergi ke kamar ibunya. Ibu kenapa? Anakku, ibu tidak apa-apa. Ibu hanya sesak napas dan biasa saja. Kau jangan khawatir. Tapi batuk dan sesak napas yang dialami ibu semakin parah. Tadinya batuk biasa menjadi batuk darah. Tidak ibu, itu sangat sakit. Anakku, tolong ambilkan minum untuk ibu. Napas ibu sangat sesak. Baik bu. Ibu. Pak Isma. Anakku, ibu sudah tidak tahan lagi. Mungkin ajal ibu sudah dekat. Tidak ibu jangan tinggalkan Bapak sendiri di sini. Anakku, kau anak ibu yang kuat, kau anak ibu yang berani. Kamu bisa hidup tanpa ibu. Hiduplah dengan baik, anakku. Ibu. Kini dia hidup seorang diri dan rajin bekerja walaupun lahan pertaniannya tidak luas. Di suatu pagi yang cerah, Toba pergi memancing di sungai. Ya Allah, mudah-mudahan Beberapa saat setelah kailnya dilemparkan, kail tersebut bergoyang-goyang. Lalu ia segera menarik kailnya. makasih Tuhan telah diberikan ikan yang besar. Firman ini juga aku makan nanti. Ikannya pun disimpan di dapur. Ketika ia sedang mencari kayu bakar, tiba-tiba ikan yang ditangkap oleh Toba berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Toba pun datang dengan membawa kayu bakar. Toba terkejut ketika melihat ikan di ember tidak ada. Aduh, di mana ikan bisa cantik rupawan itu? Apakah dia dimakan kucing ya? Tunggu, kau jangan memakanku. Aku bersedia menemanimu asal kau tidak memakanku. Siapa yang bicara itu? Jangan takut, Pak. Aku juga manusia biasa seperti engkau. Aku sangat berhutang budi kepada engkau karena kau telah menyelamatkanku dari kutukan sang dewata. Aku bersedia menjadi istrimu. Benarkah itu? Tentu saja. Perkenalkan, nama aku Tobe. Yaudah, yuk kita pulang. Aku sudah tidak sabar ingin memberitahu bahwa kau akan menjadi istriku. Tapi Tobe, ada satu hal yang harus kau rahasiakan. Aku mohon, kau jangan menceritakan asal-usulku yang berasal dari ikan. Nanti jika masyarakat ini tahu, akan terjadi bencana besar yang melanda desa ini. Baiklah, percayalah semua padaku. Mari kita pulang. Saat mereka memasuki kampung Pak Toba, ada beberapa orang yang tidak suka akan kehadiran Putri. Inang, kau tidak apa-apa diikutin hostel dengan seorang cewek. Budinya mantap. Kalau kamu cewek itu dia benar-benar dia sekali padanya. Aku kan tahu suka itu buku alias ucap aku. Oh iya ya, pintar kali kau ini. Tolong kita skip belum jijik aku lihatnya. Putri mendengar hal tersebut, tetapi dia mengabaikannya. Mereka pun pulang ke rumah dan menjalankan kehidupan mereka layaknya sepasang suami istri. Pak Toba merasa bahagia dan tentram. Kemudian, kebahagiaan Pak Toba dan Putri bertambah karena Putri melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang sehat dan kuat, tetapi agak nakal. Ia mempunyai kebiasaan yang aneh, yaitu selalu merasa lapar, dan ia juga selalu membuat jengkel kedua orang tuanya, karena ia tidak pernah mau membantu pekerjaan orang tuanya. Ibu, di mana makan siang untukku? Tadi sudah aku siapkan di atas meja. Bos Samosir, kau kemana kan makanan tadi? Sudah aku habiskan, Bu. Kan aku ini masih dalam masa pertumbuhan. Sekarang pun aku sebenarnya masih lapar. Tapi ya sudahlah, aku bermain dulu ya, Bu. Ibu ini salah saja memanjakan dia. Saya ini lapar, Bu. Sabar ya, Pak. Dia kan buah hati kita satu-satunya. Jangan sampai hal sepele seperti ini membuatmu emosi.
Ya udah Bu, buatkan saya masakan, saya sudah lapar. Tunggulah, aku akan membuatkannya. Tobe masih bisa menahan kesabarannya. Namun, kesabaran seseorang itu pasti ada batasnya. Sampai suatu ketika, Tobe tidak dapat menahan amarahnya. Samosir, bantu ibu dong nak. Yuk. Samosir, Kok dipanggil ibu kau itu? alah biarinlah. Tidak sih kau dosa. Sudah sama orang tua loh. Iya ya. Ada apa Bu? Aku sudah masih bermain. Bawakan bekal ini untuk bapakmu ke sawah. Kasihan bapakmu sudah menunggu. Alah ibu saja lah yang pergi. Ibu sedang memasak nak. Cepat kau antarkan ini untuk bapakmu. Nanti bapakmu marah-marah. Ibu ini mengganggu saja. Sudah tidak berniat mengantarkan makanan tersebut. Sesampainya di pertengahan jalan, Jalan ke sawah saja sudah membuat keluh. Lebih baik makan saja kita bapak ini. Enak ini. Anak. Dah. tanpa sadar, bekal tadi telah habis dimakan oleh Samosir. Lalu, dengan perasaan tak bersalah, Samosir pun pulang dan melanjutkan permainannya. Bapaknya yang sudah kepanasan dan kelaparan menunggu memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Oh enak nih kalau aku makan masakan istriku, pasti lezat sekali. Samosir, kau makan masakan ibu kamu. Sudah Samosir habiskanlah bapak, karena waktu perjalanan ke sawah itu melelahkan. Dasar anak ikan, rakus sekali kamu. Samosir menangis, lalu berlari pergi menemui ibunya di ladang. Mengapa kau menangis anakku? Apakah aku benar adalah seorang anak ikan? Siapa yang berkata kepadamu nak? Jawab ibu nak. Bapak yang berkata padaku, Bu. Katanya aku ini adalah seorang anak ikan, makanya aku rakus. Apakah benar itu, Bu? Bapak bohong kan, Bu? Ya Samosir, bapakmu itu benar sekali. Kau adalah anak ikan. Ibumu ini sebelum menikah dengan bapak juga seekor ikan. Sekarang ibu minta kau jangan memperdulikan perkataan bapakmu. Dan sekarang kau harus mendaki bukit yang terletak tidak begitu jauh dari rumah kita. Dan kau harus memanjat pohon tertinggi di bukit itu. Tiba-tiba ada suara yang muncul dari langit. Melanggar janjinya. Sekarang kamu tidak bisa hidup di muka bumi ini. Kau harus meninggalkan muka bumi ini. Kau harus kembali ke tempat asal kau, yaitu ke sungai. Kembali menjadi ikan. Kau tidak berhak lagi. Lah kau pergi ke sungai. Setelah mendengar suara gaib, seketika itu juga Samosir dan Putri lenyap tanpa jejak dan bekas. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan turun hujan yang sangat deras disertai petir. Aku rasakan terjadi bencana sangat besar. Iya benar, ada di tempat yang lebih tinggi. Semuanya telah sia-sia. Kita sudah terlambat. Sungai di desa kita sudah meluap dan akan mengenangi desa ini. Akhir cerita, setibanya Putri di tepi sungai, mendadak langit menggelap, kilat menyambar disertai bunyi burung yang menggelegar. Putri kemudian melompat ke dalam sungai. Ia berubah menjadi seekor ikan besar lagi. Tobe tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan, genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar. Di kemudian hari, orang-orang menyebutnya Danau Tobe dan pulau kecil yang berada di tengah-tengahnya dinamai Pulau Samosir.